ternyata banyak orang tidak bisa menjadi apa yang dia mau karena dia takut itu tidak memenuhi standar sosial. Banyak banget yang nanya sama aku, kenapa aku potong botak. Sebenarnya aku agak bingung nih. Ini sebenarnya botak apa bukan ya? Karena kalau botak itu kan seharusnya sama sekali nggak ada rambut. Mungkin ini super pendek sih bagi aku, super pendek ya. Cuma ya karena kebanyakan banyak yang bilang botak, masuk mengarah ke arah botak. Cuma ya itulah ini. Cuma intinya banyak banget yang nanya sama aku, kenapa aku potong rambut kayak gini. Ya kan? Jawabannya adalah kenapa tidak. Memang banyak yang bilang kalau ini aneh, gak cocok sama aku. Banyak yang bilang kalau ini jelek. Oke. Cuma kan itu menurut kalian, tidak menurutku, tidak bagiku. Setelah aku potong seperti ini, I feel good. Aku merasa asik-asik aja. Oke, I feel great. Bahkan I feel great. Banyak keuntungan. Aku merasa banyak keuntungan yang aku dapat dari rambut yang seperti ini. Yang pertama yang jelas kepala lebih adem. Oke. Kepala lebih dingin. Yang kedua hemat shampoo karena jadinya pakai sampo dikit aja udah cukup. Oke. Nah, sebenarnya aku potong rambut seperti ini udah 1 minggu. Dan ya itu, intinya selama 1 minggu setiap kali ketemu orang yang baru ngeliat rambutku kayak gini, mereka selalu nanya sama aku, kenapa aku potong botak. Ya itu, intinya kenapa tidak. Oke. Tapi setelah 1 minggu ini aku melihat ternyata banyak orang tidak bisa menjadi apa yang dia mau karena dia takut itu tidak memenuhi standar sosial. Salah satu contoh standar sosial yang paling nyata yang sering kita lihat atau kita temuin ya ini, beauty standar atau standar kecantikan. Dan sebenarnya siapa sih yang membuat standar kecantikan ini? Ya sosial. Ya kebanyakan orang. Dan kenapa menjadi standar sosial? Karena kebanyakan orang setuju atau memilih dengan standar ini loh, cantik itu tuh standarnya kayak gini. Karena kebanyakan orang memilih standarnya kayak gini, dan akhirnya kita suka terjebak di permainan ini. Kita suka merasa kalau kita harus ikut dengan standar kebanyakan orang. Padahal kan enggak juga. Harusnya kita cukup dewasa untuk kita bisa menentukan atau memilih standar kita sendiri. Dan hal yang ditakuti ketika tidak memenuhi standar sosial, ya takut tidak diakui atau takut ditolak. Dan sebenarnya ini sih yang harus kita lawan. Percayalah, walaupun banyak orang merasa kamu tidak memenuhi standar sosial, tetapi ada segelintir orang yang merasa kamu tetap cakep kok. Karena kan sebenarnya yang harus pertama kali mengakui kamu cakep selain daripada kedua orang tuamu adalah dirimu sendiri kan. Kita dulu nih yang pertama harus mengakui atau menerima diri kita. Karena harusnya beauty standar kita adalah ketika kita bisa menerima diri kita sendiri. Kamu akan cakep kalau kamu merasa kamu cakep dan itu cukup. Kamu gak perlu diakui atau memenuhi standarnya sosial untuk kamu menjadi cakep. Karena harusnya kamu cakep ketika, ya kayak tadi, ketika kamu merasa kalau kamu cakep dan itu cukup. Dirimu sendirilah yang pertama kali harus mendeklar itu. Inti dari perspektif kali ini adalah kamu bisa menjadi apapun yang kamu mau atau siapapun yang kamu mau, asal itu tidak merugikan orang lain dan tidak menghancurkan dirimu sendiri. Oke, gitu aja untuk perspektif kali ini. So, gak usah lagi berjuang untuk memenuhi beauty standar sosial. Harusnya kamu sendiri yang menentukan standarmu sendiri. Share video ini kalau menurut kamu ada teman-teman kamu yang perlu mendengarkan ini atau masih merasa insecure dengan merasa dirinya tidak cakep, merasa dirinya tidak cantik, atau merasa dirinya tidak memenuhi standar sosial. Kamu boleh share video ini ke dia. Dan kalau kalian punya perspektif sendiri tentang beauty standar atau standar dari sosial yang lain, kalian boleh komentar di bawah. Kalau kalian like video ini silahkan di like. Kalau kalian gak suka, udah dislike aja juga gak apa-apa. Oke. Sampai jumpa di perspektif berikutnya. Ciao.